kami ajukan relaksasi itu atau restrukturisasi itu, ya tidak masalah. Yang penting temponya dalam 1 tahun. Tapi jangan ada pungutan kepada kreditur. Nah, kami tidak mau membayar struktur. Pungutan apa tuh, Bang? Mobil. Pungutan biaya administrasi dan bunga. Denda? Denda tadi katanya bisa dihapuskan masalah denda. Nah, untuk bunga tetap berjalan, tapi kami tidak mau. Nah, administrasi pun kami tidak mau membayarkan, bukan kami tidak mau membayar, karena ini sangat berdampak buat ekonomi kita semua. Orang buat sendiri. Jadi kira-kira kalau kita permintaan kita dari perwakilan ini atau dari para konsumen seperti apa yang kira-kira mereka? Ya, permintaan kita kalau bisa kita berpacu pada Kepres nomor 11 itu. Tadi saya sampaikan bahwa dari pihak OJK mengakuinya keputusan presiden itu, tapi mereka mengakui dan mereka sudah mengeluarkan keputusan OJK nomor 11 dan nomor 14 OJK-nya. Tapi pihak ACC-nya ini mungkin keras kepala. Dan saya bilang ke dia, kalau tidak ACC ini, kalau tidak bisa diselesaikan permintaan sesuai dengan keputusan presiden itu, kita akan turun lapangan. Kita adakan demo besar-besaran di Kota Batam ini. Saya Thomas Yeverso Lature sebagai Ketua Komunitas Kreditur ACC Kota Batam. Terus akhirnya ini tadi Bang, setelah yang sesi kedua itu hasilnya keputusan itu, apakah itu untuk konsumen yang pada saat ini hadir atau untuk keseluruhan di ACC Finance atau di semua perbankan? Khusus ACC saja. Khusus ACC saja hari ini. Yang khusus ACC Finance. Yang untuk hadir hari ini aja atau semua ACC? Yang tidak hadir, yang sudah mengajukan tapi ditolak? Yang sudah hadir ini intinya yang sudah tercatat di grup saya. Ada sekitar kurang lebih 100 orang. Kalau yang tidak tercatat dalam grup? Nah, artinya kalau dia mau bergabung tidak masalah. Silakan bergabung, tapi ikuti mekanisme yang sudah kita buat di dalam grup. Dan terlebih dari pihak ACC yang kami hormati, puji syukur kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Dan mungkin dalam ruang ini satupun tidak ada yang kena COVID kita dalam hal ini. Namun dalam hal ini kita dampak COVID-nya kita kena, kecuali ACC kita pernah kena dampak COVID-nya. Kami dari konsumen, kami mendapatkan dampak COVID-19. Baik, sesuai dengan apa yang diutarakan dari pihak ACC tadi, yang perlu kami tanyakan dalam hal ini, Pak, apakah pihak ACC mengakui bahwa COVID-19 ini merupakan bencana alam atau bencana non-alam? Itu satu. Kedua, apakah pihak ACC mengakui keputusan Presiden nomor 11 atau tidak yang telah diutarakan secara umum di seluruh warga negara Indonesia telah mengumumkan secara resmi? Apakah pihak ACC dalam hal itu termasuk pihak OJK mengakui keputusan Presiden itu atau tidak? Kami hanya berpatokan di situ saja. Kalau tidak mengakui, cukup katakan sama kami tidak mengakui keputusan itu sudah berubah. Tidak ada lagi kami bertindak. Silakan bertindak ke kami, ambil mobil, kalau bisa diambil, ambil, kami serahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah seluruh kegiatan ACC selama masa COVID ini yang sering datang ke rumah menagih atau sifatnya mengingatkan, memberikan penawaran kepada konsumen, apakah itu di bawah koordinator atau pengawasan daripada OJK? Karena selama ini kami kayak mengejar gentayangan kali selama ini di lapangan, Bapak Ibu. Dari debt collector datang ke rumah menawarkan sesuatu begini.
apakah penawaran itu sudah menjadi keputusan dari pusat atau tidak. Bahkan ini saya curiga, kecurigaan saya dikembalikan DP, ya ini dicatat ini, dikembalikan DP kepada konsumen, DP mobilnya, uang muka mobilnya. Nah, asalkan mobilnya bisa dikembalikan tanpa ada surat keputusan dari pusat ACC. Nah, teman-teman meminta mana surat keputusan? Oh, nggak ada. Ini jangan-jangan ini saya curiga, saya tidak menuduh, karena menuduh itu adalah dosa. Nah, saya curiga bahwa ini ada permainan kepala cabang dalam hal ini. Kenapa kawan-kawan saya dengar meminta surat keputusan dari ACC pusat bahwa itu menjadi keputusan mutlak dari pusat, tidak bisa dibuktikan. Seterusnya, kenapa pihak ACC itu memilih-milih orang untuk ditelepon untuk semacam kayak diteror? Sedangkan saya, Pak, sampai sekarang saya belum ditelepon. Saya sudah mau 4 bulan. Ada apa di balik ini? Yang sering ditelepon adalah konsumen yang namanya perempuan. Itu, nada. Sampai detik ini saya belum pernah ditelepon, bukan karena saya bangga, bukan karena saya hebat. Kami di sini mau mencari keadilan, Pak. Kami juga tidak mau berluka, Pak. Ada apa permainan ini sebenarnya? Ini mohon, Pak OJK, Pak Iwan, mohon ini ditelusuri, Pak. Ini keluhan kami, Pak. Sampai sekarang saya belum pernah ditelepon, Pak. Bahkan surat yang saya ajukan kemarin, restrukturisasi itu belum pernah saya dapat balasannya, Pak. Surat peringatan SP1, SP2, SP3 saya belum dapat, Pak. Ada apa dengan ACC dalam hal ini? Ini baru saya curiga ini. Ada permainan di bawah layar ini semua. Dan yakin kami akan kejar sampai ke dalam hukum ini. Tidak putus hari ini kita main. Seterusnya, bisa tunjukkan ke kami keputusan dari pusat itu. Kami kan ini nasabah apa ini? Kami ini kan konsumen Bapak. Keputusan dari pusat itu bisa ditunjukkan ke kami, Bapak. Hari ini, bahwa ini keputusan dari pusat. Thomas, kamu sebagai nasabah bahwa mobil itu dilelang atau diapa, tunjukkan ke kami yang benarnya. Jangan datang di rumah, datang kayak maling di sana itu. Lihat-lihat dulu. Ini akan berakibat besar. Seandainya dia punya kegiatan di rumah, Pak, Bapak yang nama bayinya di Batam ada cacat, Pak. Yakin dan percaya, Pak. Karena kawan-kawan ini udah nekat semua ini. Pada sensi ke semua kita ini gara-gara COVID, Pak. Saya pribadi ini sensi sekali, Pak. Karena yang penghasilan saya setiap bulannya cukup untuk kebutuhan keluarga, untuk bayar kredit. Sekarang nggak sanggup lagi, Pak. Nggak tahu kapan pulih ini ekonomi Batam ini. Mohon untuk dimengerti keadaan situasi yang kita alami sekarang di Indonesia ini, Pak. Diperintahkan juga dari pusat. Karena diperintahkan dari pusat, yang memang keputusan umumnya. Apakah benar ada penawaran dikembalikan DP sekian juta? Benar nggak itu? Benar nggak debt collector itu datang ke sana? Bahkan ini ada Pak Robin nanti dijelaskan. Tengah malam ditelepon. Ini OJK dicatat ini. Tengah malam, kenapa Robin? Ditelepon tengah malam, di mana kreditnya? Itu nggak sopan namanya itu. Saya juga menggunakan emosi. Emang itu jam kerja? Lagi anda enak bersama keluarganya. Banyak kawan-kawan yang lain juga belum pernah ditelepon. Ada apa dipilih-pilih? Keputusan itu kan harus semuanya rata. Tidak ada perbedaan. Dan penawaran itu yang disampaikan pihak ACC itu berbeda-beda. Kepada si A, contoh ya, 1.000 perak. Kepada si B, 2.000 perak. Dilihat dari orangnya agak lembut, kalian gigit. Ya. Ini dicatat kepada pihak OJK, ini kalau bisa
bisa kita jalankan sesuai dengan keputusan Presiden itu. Demikian untuk sementara waktu. Pak Thomas, saya ingin tanya, surat keputusan ini maksudnya apa ini? Surat keputusan tentang apa? Surat keputusan Presiden 19 itu tertera di situ bahwa penundaan bisa dibuka di Google untuk keputusan Presiden nomor 11 itu. Surat ini maksudnya surat keputusan dari pimpinan Finance? Oh, ya, surat keputusan dari pimpinan dari pusat. Tentang apa? Nah, tentang bahwa dikembalikan DP yang tidak sanggup membayar, DP-nya dikembalikan. Apakah itu sudah menjadi keputusan dari pusat ACC? Oh, siap. Oke. Atau banyak kebijakan daripada pihak ACC Batam? Karena tadi Pak Radit bilang segala kebijakan kami harus keputusan dari pusat. Nah, tapi keputusan dari pusat tadi yang dibilang Pak Radit hanya penawaran 2 bulan. Nah, makanya saya utarakan pada saat ini penawaran untuk mengembalikan DP itu apakah sudah menjadi keputusan dari pusat juga? Nah, mana buktinya? Karena kawan-kawan meminta kemarin mana keputusannya? Dan yang datang ke rumah tidak bisa menunjukkan keputusan itu. Kalau gitu keputusan dekorektor kan atau kepala cabang kan kita tak tahu. Hanya mereka yang tahu dan Tuhan yang di atas yang tahu. Terima kasih. Baik, kami apresiasi atas informasi yang bisa disampaikan oleh Pak Thomas sebagai perwakilan konsumen yang ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan status penangguhan, dan tadi sudah disampaikan Pak Ari itu kan selama 2 bulan dan kemudian akan dievaluasi. Kemudian status pidato presiden